Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kurnia. Di sini aku ingin memberitahu kalian contoh perilaku apa aja sih yang sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oke, di sini aku pakai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari sila pertama dulu kali ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu satunya itu ada waktu itu udah wajib banget gitu untuk kita. Terus kita memberi pengemis yang lebih membutuhkan daripada kita harus memberi itu. Terus kita tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Pasti kalian udah tahu lah ya, kalau mengganggu orang yang beribadah itu ya nggak pantas lah buat kita lakuin, jadi nggak usah gitu. Terus lanjut, itu ada puasa di bulan Ramadan, membuat zakat fitrah. Kita kan emang diharuskan gitu kan bagi orang yang mampu untuk zakat fitrah. Kalau yang bagi yang tidak mampu boleh tidak. Jadi kita lanjut aja ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sila kedua itu ada tidak membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, kecuali kita memilih untuk kita berteman dengan orang yang benar-benar menurut kita tuh orang yang benar. Karena menurut aku pergaulan itu sangat penting. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak beres, kita juga akan ikut seperti itu. Jadi kita harus memilih teman itu harus pintar gitu. Terus kedua itu ada tidak mengejek teman. Ya itu hanya orang bodoh sih menurut aku yang ngejek-ngejek teman. Dia tidak tahu perasaan temannya setelah dia diejek-ejek gitu. Lanjut itu ada tidak menyakiti perasaan teman. Ya kalian tahu lah ya, emang itu tidak dibolehkan. Karena ya gimana, masa kalian mau menyakiti perasaan teman kalian yang udah lama, terus udah temenan sama kalian udah lama, kan gak mungkin juga. Tapi ada orang kayak gitu. Menurut aku itu orang-orang yang gak bersyukur udah dikasih teman gitu. Terus lanjut itu ada menghormati guru. Ya kalian udah tahu lah ya, kalau guru itu emang harus dihormati, karena guru itu orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang di rumah. Jadi menurut aku itu harus banget kita hormati. Lanjut itu menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua ini lebih penting juga teman-teman. Bukan menghormati guru nggak penting, tapi lebih penting karena orang tua kita kan yang sudah ngelahirin kita, yang sudah memberi kita makan. Oke, lanjut itu ada sila ketiga. Sila ketiga itu apa sih? Persatuan Indonesia. Lanjut, contoh sila ketiga itu ada melaksanakan tugas piket bersama. Ya kalian harus menaati karena itu yang peraturan dari kelas kalian sendiri, jadi ya harus ditaati. Terus yang kedua itu ada melakukan kerja bakti. Kita harus membantu teman-teman kita agar lebih mudah diselesaikan, lebih cepat gitu. Terus lanjut kerjasama melaksanakan kerja tugas kelompok. Namanya juga kan tugas kelompok, jadi dilakukan secara bersamaan. Dan itu juga menurut aku wajib, karena ya masa kalian tega sih gitu ngelihat teman kalian sendiri yang mengerjakan tugas sedangkan kalian juga yang mendapat nilainya juga. Terus itu ada kerjasama membersihkan rumah. Itu kerjasama membersihkan rumah itu bermain bersama itu. Terus lanjut itu sila keempat. Apa aja sih contoh-contohnya? Itu ada pemilihan ketua kelas, terus juga musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara keluarga, terus juga musyawarah dan menyelesaikan permasalahan antar teman juga penting. Terus juga menghargai pendapat, itu juga penting. Terus kita lanjut ke sila kelima. Sila kelima itu ada apa aja sih? Sila kelima itu ada tidak pilih kasih antar sesama teman. Ayo, siapa nih yang pilih kasih sama teman-teman yang ini ditemenin, ini enggak gitu, enggak boleh ya teman-teman. Terus lanjutnya bersikap adil sesama, semua teman kita bersikap adil, oke? Terus bersikap adil juga sesama saudara, sama teman aku, sama saudaraku, walaupun aku juga sering. Lanjut itu ada tidak merasa iri terhadap teman. Menurut aku ya kita ngapain sih iri, karena Allah sudah menciptakan kita, sudah tahu apa yang harus kita dapetin. Jadi
nggak perlu iri. Emang ada orang yang ada juga sikap yang iri gitu, cuman ya menurut aku ya hilangin gitu sikap iri kita, karena itu juga tidak baik. Terus lanjut itu tidak membeda-bedakan teman. Ini perasaan tadi udah ya, jadi tidak membeda-bedakan teman itu ya kita berteman sama siapa aja, tetapi kita harus memilih juga mana sih yang menurut kita bagus buat pergaulan kita. Kalau menurut kita ini nggak bagus nih buat pergaulan kita, kita juga boleh memilih teman seperti itu. Bukan karena kita memilih teman kayak gitu kita nggak mau teman sama yang lain, kita berteman sama siapa aja, tapi kita memilih untuk berteman dengan orang yang pas dengan kita. Jadi segitu aja penjelasan aku tentang perilaku atau contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.